Halo Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini saya mau bahas kembali nih aplikasi pinjaman uang online, yaitu ada Abadi Dana ya. Nah, ini dari teman-teman eh, cukup banyak yang menanyakan untuk aplikasi tersebut ya. Jadi mau aku bahas ya, ini untuk resiko gagal bayarnya ya, atau telat bayar. Dari teman-teman ini udah banyak yang menanyakan, Bang gimana nih galbay di pinjol yaitu Abadi Dana ya, seperti itu. Maka dari itu mau aku bahas ya secara lengkap, dari mulai limit pinjamannya, atau kalau kita minjem kita dikasih pinjaman uang berapa, sampai dengan resiko galbaynya ya, atau gagal bayarnya. Jadi ntar seperti apa ya penagihannya dari pinjol tersebut, seperti itu. Oke, yang pertama aku bahas dari fintechnya dulu ya, atau dari aplikasi pinjolnya. Jadi untuk yang pertama, untuk legalitasnya untuk Abadi Dana ini belum berizin atau belum terdaftar di OJK ya, atau alias ilegal ya, seperti itu. Jadi pinjol ini salah satu pinjol beranak ya. Jadi kalau Anda mengajukan pinjaman ya di aplikasinya, minta di dalamnya muncul banyak aplikasi ya, seperti itu. Di aplikasi ini nggak tanggung-tanggung ya ngasih limit pinjamannya. Jadi di aplikasi ini ngasih limit pinjaman bisa nyampe dengan 50 juta rupiah ya. Ada yang 50 juta, ada yang sampai dengan 70 juta rupiah ya. Ada juga yang 11 juta ya, jadi bervariasi, ada yang 10 juta, 50 juta, sampai dengan 70 juta ya, seperti itu. Tapi Anda jangan senang dulu ya, soalnya ini pinjol ilegal ya. Nah, tahu sendiri. Untuk pengajuan pinjamannya cukup mudah di aplikasi ini. Jadi Anda hanya mengisi informasi pribadi, lalu ada kontak darurat, informasi utama, informasi bank ya. Jadi Anda sudah bisa mengajukan pinjaman ya di aplikasi ini. Cukup simpel ya, cukup Anda punya KTP, punya rekening bank, Anda sudah bisa mengajukan pinjaman seperti itu. Tapi yang bikin bahaya kalau Anda mengajukan pinjaman di aplikasi ya, aplikasi ini ntar di sini muncul banyak aplikasi ya, makanya limit bisa sampai dengan 50 juta, 70 juta ya, seperti itu. Di sini soalnya kalau mengajukan di pinjaman ini ntar muncul banyak aplikasi ya. Ini seperti di dalamnya, contohnya ini ada pundi mutakhir ya, lalu ada titisan hujan, pinjaman kosmik, dompet aman, fulus rezeki, dan selanjutnya ya. Jadi ini satu aplikasi, di dalamnya muncul mungkin puluhan aplikasi ya, makanya limit bisa nyampe dengan puluhan juta rupiah. Lalu di sini untuk rincian pinjaman ya, yang pertama aku mau kasih tahu buat teman-teman ya. Di sini untuk rincian pinjamannya. Oke, di sini salah satu contohnya ini pinjaman 1.800.000 ya. 1.800.000 dikasih tenor 7 hari ya. 7 hari, jumlah atau biaya adminnya itu 666.000 ya. Seperti itu. Jadi Anda bayangkan sekarang kalau minjem 1.800.000 itu dipotong 600.000 lebih ya. Nah, dikasih tenor 7 hari seperti itu. Jadi aku saranin buat teman-teman ya, jangan ikut-ikutan minjem-minjem di aplikasi yang seperti ini ya. Walaupun mereka ngasih iming-iming limit besar ya, seperti 10 juta, 50 juta. Kalau Anda minjem 1.800.000 aja udah dipotong 600.000 ya, dengan tenor 7 hari. Sekarang Anda bayangkan ya, minjem 1.800.000 dipotong 666.000 ya. Nerima uang cuman berapa ya, dikasih tenor 7 hari. Jadi kalau Anda minjem di aplikasi ini, ya memang ya, ACC-nya cepet tuh, butuh waktu sekian menit udah di ACC, udah cair. Ntar nagihnya juga cepet ya. Nah, belum jatuh tempo udah ditagih. Dikasih tenor 7 hari, ntar 5 hari Anda udah ditagih, udah suruh bayar ya. Dengan biaya admin yang besar,
tenornya pendek ya, seperti itu. Jadi kalau Anda minjem di aplikasi ini bukannya untung ya, yang ada malah rugi. Justru Anda akan dimanfaatkan ya, seperti itu. Jadi aku saranin buat teman-teman ya yang belum pernah minjem di aplikasi ini, lebih baik jangan ya, seperti itu. Oke. Lalu yang berikutnya untuk gagal bayarnya ya. Di sini aku mau kasih contoh penagihannya. Ada di sini ada pesan penagihan melalui pesan WhatsApp ya. Oke, ini contohnya mau aku bacain. Jadi di sini udah ada yang telat bayar ya. Ini ada kasih info penagihannya. Oke, di sini aku mau bacain. Di sini keterangannya, kami ingatkan ya, untuk tagihan hutang Anda dibayarkan jika tak ingin siang ini penagihan secara acak ke kontak Anda dan penyebaran data diri Anda secara otomatis sebagai penipu atau maling. Dibayar sekarang, seperti itu ya. Ini salah satu contoh penagihannya ya. Jadi kalau Anda telat bayar atau gagal bayar, pastinya Anda akan dapat pesan penagihan yang seperti ini ya, seperti itu. Jadi banyak dari temen yang nanyain, bang, gimana nih kalau gagal bayar, apakah akan sebar data atau hubungi nomor-nomor yang ada di handphone? Ya, ada kemungkinan ya, seperti itu. Ini contoh penagihnya seperti ini. Di sini ancamannya kalau nggak bayar, ini penagihan secara acak ke kontak ya. Artinya akan menghubungi nomor-nomor yang ada di handphone. Lalu penyebaran data diri ya, seperti itu. Jadi data diri Anda akan disebar ya, seperti itu. Jadi yang jelas seperti ini ya, aku mau kasih masukan nih buat teman-teman. Banyak dari teman yang bilang katanya tenang aja, katanya Galbay aman kan, seperti itu. Pertanyaan saya itu aman dari mananya kan, itu. Lalu yang mau menjamin keamanan data pribadi Anda itu siapa? Kan nggak ada ya, seperti itu. Jadi Anda jangan ikut-ikutan orang lain ya, katanya Galbay aman nih. Soalnya banyak yang nanyain, bang, katanya Galbay di pinjol ini aman kan, seperti itu. Justru pertanyaan saya, yang mau menjamin keamanan data pribadi Anda itu siapa ya? Kan nggak ada. Jadi dari mana amannya kan, seperti itu. Jadi semua kalau Anda gagal bayar pastinya itu ada resikonya ya, seperti itu. Contoh misal Galbay di aplikasi ini pasti Anda punya resiko ya. Resikonya satu, menghubungi nomor-nomor yang ada di handphone ya. Lalu ada penyebaran data, itu salah satu resikonya, seperti itu. Jadi Anda mau Galbay di pinjol manapun tetap ya, nggak ada yang aman, semua pasti ada resikonya ya, seperti itu. Soalnya dari teman-teman banyak nih yang nanyain, bang, katanya Galbay aman, ini itu segala macam. Kalau ada yang ngasih tahu info kalau Galbay dipinjol aman, ya silakan Anda tanya ke sumber informasinya ya. Yang ngasih informasi itu siapa, katanya Galbay aman. Yang jelas kalau dibilang aman gak aman, yang jelas gak aman ya kalau menurut saya, seperti itu. Pasti kalau Anda telat bayar atau Anda Galbay, pasti Anda punya resiko ya, seperti itu. Resikonya yang pasti ya ditagih ya. Itu yang pertama, yang nggak mungkin nggak pasti ditagih. Entah itu hubungi kontak darurat, entah itu hubungi nomor yang ada di handphone, entah itu berbagai teror atau ancaman kan, seperti itu. Jadi menurut saya tidak aman ya, seperti itu. Yang jelas kalau Anda sudah terlanjur minjem di aplikasi ini, Anda sudah terlanjur terjerat di pinjol ilegal, yang jelas Anda untuk saat ini solusinya yaitu Galbay ya. Anda nggak usah mikirin terornya, ininya segala macam, itu nggak usah ya. Buat Anda yang sudah terlanjur terjerat ya. Lalu yang belum terjerat, belum minjem, saya saranin jangan ya. Jadi Anda hindari pinjol-pinjol yang ilegal, seperti itu. Kalau Anda kepepet butuh pinjaman uang secara online, lebih baik Anda cari fintech atau pinjaman online yang sudah berizin dari OJK ya, seperti itu. Jangan sampai Anda salah pilih, Anda milih di pinjol-pinjol yang ilegal seperti ini. Walaupun mereka menawarkan pinjaman dengan syarat yang mudah, pencairannya cepat, tapi untuk resiko gagal bayarnya ini cukup berbahaya ya, seperti itu.
Yang jelas intinya buat teman-teman, buat anda yang belum pernah minjem, aku saranin jangan. Lalu yang sudah terlanjur terjerat di pinjol yang ilegal, lebih baik anda stop bayar, anda pensiun dari pinjol ya. Jadi lebih baik anda jadikan sebuah pengalaman untuk kedepannya ya, seperti itu. Oke, kalau ada yang belum paham, bisa anda langsung DM ke Instagram saya, ataupun anda bisa gabung ke grup ya. Saya buat grup di Telegram. Kalau anda berminat, anda bisa bergabung. Ntar linknya aku taruh di deskripsi video ya, seperti itu. Oke, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.